Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Dari pengalaman, 95% lebih saudara-saudari yang datang untuk berkonsultasi berkaitan persoalannya dengan relasi. Ada yang bermasalah dengan pasangannya, banyak. Ada yang bermasalah dengan anak-anaknya, ada. Ada juga yang bermasalah dengan sesama umat komunitas dalam pelayanan, ada juga. Ada begitu banyak persoalan, tetapi 95% lebih berkaitan dengan relasi. Kesulitan berkomunikasi, kesulitan berelasi, terutama karena sakit hati, terluka, luka batin, trauma dalam berelasi, dan sungguh menderita karena persoalan-persoalan relasi yang tidak berjalan dengan baik. Bahkan bisa menyebabkan depresi, harga diri yang hancur, sakit hati yang sangat mendalam, kesulitan mengampuni, bahkan sampai pada sakit secara fisik, psikologis, dan mental. Ketika saya mencoba merenungkan mengapa seperti itu, juga ketika saya mencoba menguji, menanyakan kepada yang berkonsultasi, kebanyakan mereka tidak bisa membedakan antara dirinya dan perasaannya. Sama, perasaan saya ya saya ya perasaan saya. Nah, di situ menjadi sangat sulit untuk bisa mengatasi persoalan-persoalan emosional yang muncul karena masalah relasi. Ketika saya bertanya perasaan itu asalnya dari mana? Dia muncul dan mengatakan dari pikiran, Romo. Oke, pikiran yang positif menghasilkan perasaan yang positif. Perasaan yang negatif menghasilkan pikiran yang negatif, menghasilkan perasaan yang negatif juga. Lalu saya kemudian bertanya, kalau pikiran itu asalnya dari mana? Dan biasanya tidak bisa menjawab. Lalu saya tanya juga pikiran itu perginya kemana? Biasanya juga tidak bisa menjawab. Yang muncul adalah bahwa pikiran itu muncul karena pengalaman masa lalu. Dan memang itu benar secara psikologis. Sebetulnya tidak ada yang bisa menyakiti hati kita, kecuali kita sendiri. Tidak ada yang membuat kita itu sedih, kecuali kita sendiri. Tidak ada orang yang membuat kita itu menderita, kecuali kita sendiri. Tidak ada orang lain yang bisa membuat kita bahagia, kecuali diri kita sendiri. Karena sebetulnya emosi-emosi itu milik kita. Perasaan-perasaan itu ya saya yang punya. Saya yang bisa mengubahnya. Saya yang bisa menerimanya. Tapi sulit, Romo. Ya, sulit. Kesulitannya justru karena saya tidak membedakan antara saya dan perasaan saya. Sebetulnya saya dan perasaan saya tidak sama. Lah saya bisa merasakan perasaan saya kok. Saya merasakan sesuatu, saya yang merasakan. Kemudian ada saya yang sadar akan perasaan saya. Loh, kan berarti bisa terpisah, bisa mengambil jarak. Nah, ketika kita bisa mengambil jarak antara saya yang merasa, mengalami sesuatu dan merasakan, dan saya yang sadar akan perasaan saya itu berbeda. Yang sadar itu tidak merasa karena dia sadar. Dia yang sadar
akan perasaan entah itu seneng, susah, tersinggung, sakit hati, gembira, bersyukur. Itu perasaan. Lalu ada yang menyadari perasaan itu. Nah, perasaan itu bisa berubah dan berganti, yang menyadari tidak berganti. Di situ kemudian ketika terjadi jarak antara saya yang sadar dan perasaan yang muncul, yang saya sadari, di situ awal untuk penyelesaian masalah-masalah emosional. Karena kemudian saya bisa menata perasaan saya. Disitulah kemudian apa yang tadi saya katakan menjadi berarti. Bahwa yang bisa sakit hati ya saya, yang bisa sembuh ya saya, yang bisa tidak sakit hati ya saya. Dan di situ memang perlu latihan. Karena sepanjang hidup kita sudah menyamakan diri kita dengan perasaan. Menyamakan diri kita dengan pikiran. Saya ya pikiran saya ya saya ya perasaan saya ya saya. Lah kalau perasaannya berubah-ubah, apa ya saya berubah-ubah? Lah kalau pikiran itu saya itu sehari bisa berpikir 30 sampai 40 ribu kali. Apa ya saya berubah 4.000 kali sehari. Dan kalau saya tidak ingat apa yang saya pikirkan tadi jam 5 pagi atau kemarin jam 10 malam atau jam 9:15, saya tidak ingat sama sekali. Apa ya saya tidak ingat dengan diri saya sendiri. Ya pasti pikiran dan perasaan itu bukan saya. Saya yang mengalami, saya yang menyadari pikiran dan perasaan itu. Tapi saya bukan pikiran saya bukan perasaan saya. Terserah saya. Saya mau tersinggung atau tidak itu terserah saya. Yang bisa membuat saya tersinggung ya saya sendiri, keputusan saya. Yang bisa membuat saya sakit hati ya saya sendiri, keputusan saya. Kalau tidak ya enggak apa-apa, bisa. Wong itu perasaan saya, pikiran saya. Saya bisa mengubahnya. Kalau saya berpikir negatif, perasaan saya negatif. Tapi kalau saya berpikir positif, perasaan saya positif. Loh, saya bisa mengubahnya itu. Karena itu perlu ada pengenalan diri yang lebih mendalam. Ketika kita semakin sadar bahwa saya adalah sebuah kesadaran. Saya itu yang mengerti semua yang saya alami. Saya itu yang sadar dengan semua perasaan yang muncul dari peristiwa dan pengalaman. Saya yang sadar akan pengalaman yang terjadi, akan peristiwa yang terjadi. Dan ketika kesadaran itu makin kuat, kemudian saya makin lebih independen, lebih mandiri, lebih percaya diri untuk menentukan dan memutuskan apa yang mau saya ambil. Apakah saya mau merasa senang atau susah, apakah saya mau memikirkan ini atau tidak memikirkannya, itu akhirnya kita semakin kuat. Pada saat itulah saya bisa menata perasaan saya bisa menata reaksi-reaksi saya. Karena saya yang mengambil keputusan, saya yang mempunyai kuasa, mempunyai kebebasan untuk bersikap dan bertindak. Dan nanti kalau kesadaran itu makin kuat, akan ada kebebasan yang luar biasa, yaitu ketika kita bisa bebas terhadap perasaan sendiri, pikiran sendiri. I am free from me. Nah, kalau sudah bisa sampai di situ, wes merdeka, sebebas-bebasnya. Saya bebas dari perasaan saya yang sedih, saya bebas dari perasaan saya yang senang. Bukan saya tidak sedih dan tidak senang, tetapi saya bebas. Kemudian saya bersikap, bisa memperbaiki, bisa mengubah, bisa menata. Itulah freedom yang sebenarnya. Maka sebetulnya kalau kita bisa sampai pada tahap itu, kemudian saya bisa mengatasi persoalan-persoalan emosional. Dan pada gilirannya saya bisa mengatasi perasaan-perasaan yang muncul karena relasi-relasi yang tidak berjalan dengan baik. Terutama ketika kita sadar bahwa diri kita ini dalam relasi yang sangat erat dan baik dengan semuanya. Karena saya yang mengalami, saya yang merasa, saya yang sadar itu tidak ada batasnya.
Yang ada batasnya itu pikiran, perasaan, dan badan saya. Tapi yang menyadari, yang mengalami, nggak punya batas. Maka dia bersatu dengan semesta. Dia adalah daya hidup yang menyatukan, yang menyeimbangkan, yang kemudian terhubung dengan semesta, dengan Tuhan. Nah, kalau sudah bisa menyadari hal ini, maka tidak ada lagi juga yang lain. Yang lain juga sama dengan saya, satu, sebuah daya hidup yang mengekspresikan diri dalam ekspresi jasmani. Tetapi dasarnya, esensinya sama. Dan karena itu bisa mengerti, bisa memahami, bisa berempati, dan bisa sadar bahwa perasaan-perasaan, pikiran-pikiran itu saya yang menyadari, saya yang mengalami, saya yang bisa menatanya. Dan kalau kita selalu bersatu dengan Tuhan, maka ada dasar yang sangat dalam, yaitu rasa aman, rasa tenang, rasa sukacita dan syukur. Perasaan-perasaan yang muncul akibat relasi yang sering kali negatif, kemudian menjadi tidak relevan. Atau saya bisa menatanya, atau saya bisa kemudian mengubahnya. Karena saya yang bisa sakit hati, saya yang bisa tersinggung. Orang lain tidak bisa menyinggung saya kalau saya tidak tersinggung. Orang lain tidak bisa membuat saya sakit hati kalau saya tidak sakit hati. Dan kalau kita selalu bersama dengan Tuhan, maka saya selalu merasa aman, terlindungi, penuh syukur, dan dikasihi. Dan karena itu mempunyai kekuatan untuk menata emosi-emosi dan pikiran. Dan dalam relasi kemudian bisa menjadi lebih sehat, lebih jernih, lebih sukacita, dan menjadi sumber kedamaian. Maka saudara-saudari terkasih, handle yourself with care because you are loved. Tuhan memberkati.